Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Mariani, NIM 18620502000, kelas NR3, Prodi PG PAUD, mata kuliah Pengembangan Kecerdasan Majemuk, dengan dosen pengampu Bunda Rosa Yenita MPD, Universitas Pancasakti Bekasi. Tujuan membuat video ini yaitu sebagai tugas UAS atau ulangan akhir semester. Dan di sini saya akan sedikit memaparkan tentang bahwa setiap guru perlu mengintegrasikan keterampilan dan subketerampilan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, supaya dapat mengetahui kecerdasan yang dimiliki tiap siswa-siswanya. Pengembangan pembelajaran siswa PAUD atau pendidikan anak usia dini merupakan tugas penting bagi seorang guru, yang di dalamnya terdapat peran-peran yang harus dilakukan sebaik mungkin, yang bertujuan untuk melihat bagaimana gambaran perkembangan siswa yang sesungguhnya. Peran guru yang pertama yaitu sebagai demonstrator. Guru telah paham dan menguasai kurikulum pendidikan. Sebagai inspirator, guru selalu memiliki inspirasi ketika mengajar. Tujuan pengembangan adalah mendeskripsikan dan menganalisis integrasi kurikulum, mengoptimalkan kecerdasan majemuk anak di PAUD atau pendidikan anak usia dini. Metode penelitian atau pengembangan secara kualitatif dan deskriptif dengan rancangan studi kasus. Hasil perkembangannya dapat menunjukkan bahwa kecerdasan anak dapat dioptimalkan dengan baik melalui proses pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai tauhid pada setiap pengembangan 6 aspek, yaitu nilai agama moral, kognitif, bahasa, fisik motorik, sosial emosional, dan seni. Kecerdasan didefinisikan sebagai kemampuan belajar dari pengalaman dan ilmu untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tolak ukur kecerdasan tidak hanya dinilai dari kecakapan logikanya, tetapi juga bisa dari kemampuan lainnya yang disebut sebagai kecerdasan majemuk. Ada 9 kecerdasan majemuk, yaitu 1 kecerdasan verbal, 2 kecerdasan linguistik, 3 kecerdasan logis matematis, 4 kecerdasan spasial visual, 5 kecerdasan kinestetik jasmani, 6 musikal intrapersonal, 7 kecerdasan interpersonal, 8 kecerdasan naturalis, 9 kecerdasan eksistensial. Dan penjabaran model kompetensi yang lebih spesifik pada pengembangan pembelajaran pendidikan anak usia dini terdiri atas beberapa kompetensi yang akan dicapai pada pembelajaran, yaitu 1. Merancang media pada pembelajaran anak usia dini berdasarkan teori bermain dan permainan dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak. Yang kedua, merancang pembelajaran untuk anak usia dini berdasarkan teori bermain untuk mewujudkan karakteristik anak. 3. Memilih sumber dan media yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik perkembangan anak. Yang keempat, membuat rancangan bermain dan model bermain berdasarkan teori bermain yang relevan. Dengan indikator-indikator yang sudah dikuasai oleh guru, yaitu guru menjelaskan konsep dasar bermain anak usia dini, menjelaskan karakteristik dengan kegiatan bermain, menjelaskan manfaat dan fungsinya, menjelaskan urgensi, menjelaskan penguraian atau guru menguraikan. Yang terakhir, menjelaskan kegiatan bermain. Dan kurikulum juga memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan tujuan dari tiap-tiap komponen pendidikan. Pengembangan kurikulum secara dinamis perlu dilakukan guna menyikapi perubahan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum integrasi hadir sebagai bentuk pengembangan kurikulum yang memadukan antara kurikulum nasional dengan kurikulum yang dimiliki oleh sekolah. Pengembangan kurikulum integrasi tersebut sangat baik diterapkan pada jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD guna menyeimbangkan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan karakter anak. Setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda, sehingga cara mengukur kecerdasannya pun tidak bisa disamakan dengan satu dengan yang lainnya. Terlebih, sebuah kecerdasan juga tidak hanya dinilai dari IQ saja,
tetapi bisa juga dari bidang lainnya. Sebagai pendidik atau guru, perlu mengetahui tentang kecerdasan anak majemuk, di mana semua anak diyakini memiliki kelebihannya masing-masing. Dalam Undang-Undang 14 tahun 2005, guru harus memiliki prinsip profesional yang mencakup karakteristik sebagai berikut, yaitu satu, memiliki bakat, minat, panggilan, dan idealisme. Dua, memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Tiga, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Empat, memiliki ikatan kesejawatan dan kode etik profesi. Lima, bertanggung jawab atas pelaksanaan dan tugas keprofesionalan. Enam, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Tujuh, memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesi berkelanjutan. Delapan, memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keprofesian, dan sebagai guru atau pendidik bertanggung jawab dalam pengembangan profesinya. Pengembangan profesinya yaitu mencakup satu, guru bertugas sebagai pengajar, dua, guru bertugas sebagai pembimbing, tiga, guru bertugas sebagai administrator kelas, empat, guru bertugas sebagai pengembang kurikulum, lima, guru bertugas untuk mengembangkan profesi. Yang keenam, guru bertugas untuk membina hubungan dengan masyarakat. Dan berdasarkan keseimbangan kurikulum terintegrasi, serta guru atau pembimbing memiliki indikator kompetensi dan karakteristik yang kuat, maka akan memberikan dan menghasilkan dampak positif untuk keberhasilan penerapan dan memberikan dampak positif bagi perkembangan peserta didik dari segi prestasi, moral, kreativitas, atau keterampilan. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.